Analis politik ini sebut SBY risau, Anies dipanggil KPK. AHY lagi. Ditulis oleh Syardi dari seaworld.com. Pertanyaannya adalah, kenapa sih SBY harus risau kalau Anies yang dipanggil oleh KPK? Mestinya Nasdem dong yang risau duluan. Mestinya PKS dong yang basis konstituennya lebih ke Anies. Kalau saya sederhana menangkap, kenapa SBY? Kalau Anies gagal maju, seperti yang dipersepsikan oleh Pak SBY, karena dijegal bolak-balik ke Kuningan misalnya, maka AHY sulit untuk berpasangan, untuk bisa maju di 2024. Apapun strategi AHY itu harus dikomunikasikan pada bapaknya. Inilah yang membuat banyak orang tertawa ketika AHY mencoba memaksa keluar dari nama bapaknya, tapi tidak berhasil mengangkat nama Demokrat seperti awal mereka berdiri. Demokrat berpotensi menjadi partai gurem di tahun 2024 nanti. Mereka bisa jadi tidak lolos dari batas minimal 4% dan tersingkir dari Senayan. Dia ingin mengatakan ada langkah-langkah yang dilakukan sebagian pihak sehingga ujung-ujungnya Partai Demokrat tidak akan bisa mengajukan capres. Dan karena itu dia sekarang merasa harus turun gunung untuk mencegah skenario itu terjadi. SBY akan turun tangan membangun lobi-lobi politik agar Partai Demokrat tetap bisa mengajukan capres. Seorang analis politik bernama Adi Prayitno menjelaskan tentang alasan SBY risau dengan Anies yang beberapa waktu lalu pernah dipanggil oleh KPK terkait kasus Formula E. Pemanggilan Anies oleh KPK terkait dengan kasus Formula E awal September diduga membuat SBY risau. Menurut Adi, kerisauan SBY terlihat melalui pernyataan dugaan pengaturan Pilpres 2024 yang bakal tak jujur dan adil. Bahwa yang dikhawatirkan SBY itu dikaitkan dengan soal pemanggilan Anies ke KPK. Kenapa SBY harus risau kalau Anies dipanggil KPK? Kata Adi. Kenapa SBY agak gelisah kalau Anies gagal maju seperti yang dipersepsikan SBY? Karena kalau dijegal bolak-balik ke Kuningan atau KPK, maka AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, sulit untuk bisa berpasangan untuk bisa maju di 2024, katanya lagi. Analisis Adi Prayitno mirip seperti yang pernah saya prediksi. AHY tidak akan ada harapan jika Anies gagal nyapres. Menurut Adi, Anies dan AHY punya potensi untuk maju duet di Pilpres 2024 mendatang. Artinya, kalau Anies tak bisa maju di Pilpres 2024, AHY hampir pasti tertutup peluang bisa maju karena hampir semua partai dan calon-calon lain tidak ada yang menyebut nama AHY. Di koalisi KIB, Anies nyaris tidak disebut. Gerindra PKB sudah mengusung Prabowo, apalagi PDIP yang memang sejak awal ogah koalisi dengan Demokrat akibat masa lalu. Apalagi ditambah dengan pidato SBY yang membabi buta, membuat PDIP kian berang dan bisa dikatakan haram berkoalisi dengan Partai Demokrat. Kalau Anies tak bisa maju, maka wassalam juga buat AHY, katanya. Hal ini juga yang membuat SBY menyebutkan soal turun gunung. Turunnya SBY dari gunung disebutkan Adi untuk menyelamatkan Demokrat terutama kursi untuk AHY di 2024. SBY turun gunung, pasti ada kaitannya dengan AHY. Kalau kalian googling tentang SBY turun gunung, dia sudah turun gunung beberapa kali dan rata-rata demi anaknya, bukan demi kepentingan bangsa. Isu-isu yang dibuat hanya demi anaknya. Di video lama, SBY pernah berbicara soal pihak-pihak yang menuduh pemilu curang, dan sekarang SBY yang ikut-ikutan curiga. Dari sini mudah mengambil kesimpulan bahwa AHY harus dapat panggung Pilpres 2024. Menang kalah itu urusan belakangan. Ini demi pamor AHY, agar tidak makin tenggelam jika tidak ikut Pilpres. AHY harus ditampilkan sebanyak dan seeksis mungkin, tapi kuncinya hanya ada pada Anies. Keputusan ada di tangan PKS, dan Nasdem juga dari awal tertarik mencalonkan Anies. Anies pun belum aman posisinya. Nasdem out, Anies pun jadi penonton saja, dan AHY makin gigit jari, sehingga SBY pun makin tidak tenang di masa tuanya. Makanya SBY sangat takut kalau sampai capres dan cawapres hanya ada dua pasang. Ini bisa saja dan sangat mungkin terjadi, tapi SBY tak menginginkan itu. Lalu bikin gaduh dengan pidato murahan kelas teribusuk. Padahal pada Pilpres 2014 dan 2019 hanya ada Jokowi dan Prabowo yang bersaing. Tapi SBY adem-adem saja, tidak ngambek dan bikin ulah. Sekarang turun gunung, pasti ada apa-apanya toh. Apalagi kalau bukan demi anak sendiri yang tidak becus, tidak kompeten, dan harus digandeng bapaknya setiap saat. Ini saja adalah bukti kalau AHY tidak bisa mandiri tanpa SBY. Gimana mau memimpin negara? Sudah pasti tidak akan bisa. Dan kalau dipaksakan memimpin, negara jadi amburadul dan acak-acakan.
mungkin bisa lebih parah dari zaman SBY dulu. Demi ambisi SBY, AHY seolah jadi kelinci percobaan. Dulu kalau tidak lepas karir dari militer, mungkin nasibnya tak akan suram seperti sekarang ini. Atau mungkin AHY yang berambisi sehingga SBY memfasilitasi dan menyokong. Hanya mereka yang tahu alasannya. Tapi apapun alasannya, serakah itu tidak baik. Terlalu ambisius itu mengerikan. Nanti kalau kalah dan terjatuh, malunya bukan main. Kita lihat saja langkah Anies nanti. Kalau Anies kembali diisukan bermasalah, pasti SBY akan ketar-ketir lagi. Tapi menurut saya, kunci dari semua ini adalah Nasdem. Jika Nasdem out, selesai urusan. Mimpi AHY sirna, ambisi Anies hancur berantakan. Dua-duanya harus jadi penonton, dengan hati kesal dan air mata yang tak tertahan di balik kelopak mata. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ahok terbukti benar. Anies dipermalukan di depan umum. Bohong demi jadi gubernur. Dulu ngotot hentikan reklamasi, kini Anies bikin aturan perluasan daratan. Apa bedanya, Wan? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mensosialisasikan peraturan gubernur atau Pergub 31 tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang atau RDTR yang mengatur perluasan daratan. Perluasan daratan yang dimaksud ini berbeda dengan reklamasi. Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang DKI Jakarta, Heru Hermawanto menjelaskan perluasan daratan yang dimaksud bukanlah reklamasi. Konsep perluasan daratan tertuang pada pasal 165 ayat 2 huruf I Pergub nomor 31 tahun 2022. Bunyinya sebagai berikut. Pengembangan pulau dapat dilakukan perluasan daratan, pulau di atas karang mati, atau pulau pasir, guna mencapai kelengkapan prasarana dan sarana penunjang. Menurut Heru, reklamasi dan perluasan daratan merupakan dua hal yang berbeda. Sebab, lanjut dia, perluasan daratan tidak ada aktivitas menutup perairan layaknya reklamasi. Hal itu Heru sampaikan kepada wartawan pada Rabu 21 September 2022. Heru kemudian mencontohkan perluasan daratan sama halnya dengan membangun rumah apung. Dia mengatakan penerapan konsep ini akan berfokus di kawasan Kepulauan Seribu. Dia menambahkan, konsep ini sebelumnya tak memiliki aturan tetap sehingga kini dituangkan ke dalam Pergub RDTR. Jadi ada pemanfaatan rumah-rumah nelayan di atas air. Sekarang kan aturan itu tidak ada, jelasnya. Heru menuturkan, pengembangan daratan di Pulau Seribu terbatas. Pasalnya, kata dia, upaya itu justru berdampak pada keseimbangan lingkungan di Kepulauan Seribu itu sendiri. Kemudian, Anies berharap penerbitan Pergub ini dapat melembagakan sejumlah perubahan aturan yang sebelumnya tertuang dalam Perda RDTR. Dengan begitu, pihaknya dapat mempercepat proses transformasi kota Jakarta. Ada-ada aja kelakuan gubernur pilihan Kadrun satu ini. Jelang lengser jabatan, Anies malah makin biang keladi. Pernyataan perluasan daratan berbeda dengan reklamasi adalah pemikiran absurd yang pernah dilontarkan seorang pemimpin. Sepertinya gelar gubernur paling pintar menata kata tampak sudah sah diberikan kepada Anies Baswedan dan tidak bisa lagi diganggu-gugat keputusannya. Nyaris tak ada pemimpin seperti dia yang begitu piawai dalam melintir kata-kata sehingga jadi enak didengar sekaligus mau mual dengarnya. Jika memang perluasan daratan yang Anies maksud bukanlah reklamasi, melainkan membangun rumah apung di atas laut, akankah proyek itu mampu bertahan lama atau mampu memberikan manfaat bagi nelayan di pinggiran kota? Jangan-jangan hanya jadi proyek bongkar pasang yang tempo hari Anies lakukan. Memang sudah merupakan tabiat orang-orang bernalar sempit seperti Anies apabila ia terus menggaungkan gagasan konyol ketimbang kerja. Tentu bisa diambil kesimpulan bahwa pemahaman Anies hanya seluas halaman rumahnya. Triliunan kata-kata yang Anies sudah buat untuk menghipnotis warga Jakarta sebanding dengan triliunan APBD yang telah menguap entah kemana. Pembangunan dan pengelolaan kota hanya ditutupi dengan kata-kata. Tak ayal istilah reklamasi pun diganti menjadi perluasan daratan. Ya, begitulah Anies, tuan tata kata, nol besar dalam kerja. Layaknya Kemang tidak banjir, tapi nyatanya ada rumah warga yang kebanjiran hingga setinggi 2 meter. Katanya tidak ada mal yang tutup, tapi kenyataannya ada mal yang tutup karena banjir. Begitu juga Anies yang berkomentar soal informasi ada pompa di pintu air yang mengalami kerusakan sehingga tak mampu memompa banjir. Menurutnya, pompa tersebut tidak dioperasikan karena diistirahatkan. Sungguh blunder yang hakiki. Jadi, bagaimana menurut Anda?